Yuk ikut keseharian aku di Poland. Beauty Queen Series by Mustika Ratu. Makeup with skincare benefits. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pageant mania semua. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya dan selalu bahagia, tetap semangat juga produktif. Hari ini aku Audy Octavia, perkenalkan ya. Aku Audy Octavia, Putri Indonesia Sulawesi Barat tahun 2020, finalis Putri Indonesia tahun 2020. Dari ajang bergengsi pastinya itu ajang Putri Indonesia. Nah, dari kemarin kita kan udah ada di episode pertama nih, ngomongin tentang kisah di balik perjuangan. Tapi emang gak lengkap rasanya kalau pageant Putri Indonesia ini adalah salah satu pageant sangat bergengsi di Indonesia ini nggak ngobrol-ngobrol lagi di episode kita hari ini. Episode kita hari ini bertemakan mengejar mimpi dari ujung negeri. Nah, gimana nih? Sobat pageant mania pasti tahu ya, semua orang ini pasti memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pemenang dalam ajang bergengsi di Indonesia ini, yaitu adalah Putri Indonesia. Apalagi kalau bukan menjadi seorang Putri Indonesia. Banyak sekali di antara para wanita ini yang berjuang dari Sabang sampai Merauke. Dan kali ini nih kita akan sedikit berbincang-bincang nih pageant mania semua dengan para finalis yang berasal dari ujung Indonesia. Aku mau sapa dulu ya semua yang udah bergabung sama aku, para putri-putri cantik. Pertama kali aku mau ucapkan selamat sudah menjadi finalis Putri Indonesia tahun 2022. Senang sekali nih menuju persiapan ya, menuju karantina juga pemilihan. Sekali lagi selamat. Aku juga mau menyapa dulu ya satu persatu ya. Aku mau menyapa finalis Putri Indonesia 2022 itu ada Runi Maluku Utara. Halo, apa kabar? Halo Kak Audy, apa kabar Kak? Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Gusti Airunisa Kusmaida, biasa dipanggil Runi dan Runi sendiri adalah representatif dari Maluku Utara. Wow, keren sekali. Salam kenal Runi. Aku juga mau menyapa lagi Keisha, perwakilan dari Papua Barat. Hai Keisha. Halo Kak, apa kabar? Halo semua, saya Keisha, Putri Indonesia perwakilan Papua Barat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dan aku juga mau menyapa nih ya. Habis ini aku mau menyapa yaitu adalah Egy dari Aceh. Hai Egy. Halo, Assalamualaikum Kak Audy cantik, salam kenal. Saya Egy Pengpil Indira Putri, tapi kakak boleh panggil Egy aja, dari Aceh. Dari Aceh, wow. Ini udah mulai kelihatan ya, dari ujung agak ujung ke timur, kita langsung ke ujung barat. Nanti kita mau ke ujung timur lagi. Oke, aku juga mau menyapa dulu Dina. Hai Dina, dari Papua 1. Halo, apa kabar? Halo Kak, baik Kak, puji Tuhan. Saya Dina Ludia Marwa, biasa dipanggil dengan Dina. Perwakilan dari Provinsi Papua 1. Wow, salam kenal. Nah, selanjutnya aku juga mau menyapa Elizabeth dari Papua 2. Halo Kak, selamat malam. Perkenalkan, saya Elizabeth Yarina, tapi saya dipanggil Elis dan saya berasal dari Papua. Terima kasih. Wow, terima kasih. Dan selanjutnya aku ingin menyapa Hairunisa dari Maluku Utara. Aku juga mau menyapa Jaswin dari Maluku. Hai Kak Audy, selamat malam. Aku Jaswin, perwakilan dari Maluku, Putri Indonesia Maluku 2022. Salam kenal Kak.
salam kenal. Pokoknya hari ini kita kan ngobrol-ngobrol bareng, ngobrolnya santai aja, santai ngobrolnya karena banyak banget yang mau kita kulik. Nah kalau biasa di perpajinan, kalau emang udah mau masuk karantina atau misalnya udah persiapan nih, nanti pasti banyak preparation yang di luar dari behind the scene yang bisa kita ceritain hari ini. Nah justru momen-momen kayak gini kita bisa cerita apa aja sih di balik perjuangan kalian, ataupun cerita di balik perjuangan kalian yang mungkin nggak banyak orang tahu. Yes. Nah, kalau udah ngomongin, tadi udah lihat ya, tadi aku udah dari ujung barat, terus abis itu ujung timur lagi, baru maksudnya timur, barat, baru ke timur lagi. Udah bersapa-sapa dengan para putri-putri cantik kita ini. Nah, hari ini aku akan ngobrol pertama dengan Runi, Elizabeth, dan juga dengan Keisha. Yeay, hari ini ya. Nah, pertanyaannya mungkin hampir beberapa kali kita live IG udah pernah ditanyain, tapi hari ini kita boleh ngobrolnya kayak sister aja gitu, sister yang lagi ngobrol bareng. Ini nggak ada unsur penilaian kok, tenang aja. Nyantai-nyantai aja kita ngobrol, karena kita bener-bener nih Pageant Mania mau tahu bener-bener perjuangan atau kisah dibalik story kalian atau kisah dibalik yang nggak diketahui sama banyak orang gitu. Nah, aku mau nanya nih untuk Runi, untuk Elizabeth dan juga Keisha ya. Mungkin Anda bisa jawab satu persatu ya. Ini untuk kalian bertiga. Coba dong share apa nih sebenarnya yang membuat kalian ingin mengikuti ajang Putri Indonesia. Well, motivasi Runi sendiri untuk mengikuti ajang Putri Indonesia ini, pertama, because I see there's a lot of putri sebelumnya yang emang mereka tuh bisa empowering other women and using their voices to encourage, to make connection and friendship, and showing kalau beauty itu is not just always about physical, that is about having a good heart and having a good attitude. Dan selain itu juga Runi diberikan support yang begitu luar biasa dari orang-orang sekitar dan diberikan kepercayaan bahwa Runi ini mampu untuk merepresentatifkan Maluku Utara. Dan selain itu, Runi juga ingin membanggakan dan juga membuktikan kepada mereka semua bahwa perempuan timur itu juga layak untuk menjadi Putri Indonesia. Bukan hanya karena they look beautiful, namun juga karena kecerdasan yang mereka miliki. Itulah yang membuat Runi termotivasi untuk mengikuti ajang Putri Indonesia ini tersendiri, Kak. Thank you. Thank you. Nah, sekarang boleh langsung dijawab sama Keisha ya. Thank you for the good answer ya. Nah, Keisha boleh jawab dong. Kenapa nih? Tapi nggak terima yang tadi ya. Pokoknya saya percaya nggak terima kayak gitu. Pokoknya harus apa adanya. Harus apa adanya. Kalau seapa adanya Keisha, kenapa ingin banget ikut Putri Indonesia itu karena dari kecil banget Kak. Dari SD, lebih kecil dari SD, dari TKB waktu itu Keisha masih TKB? Yes. Wow. Suka banget nonton di televisi. Kayak ada princess cantik gitu. Terus mereka merepresentasikan daerahnya masing-masing gitu. Sebenarnya Keisha lumayan tomboy Kak dulu. Sukanya basket juga. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih banyaknya tuh anak laki-laki yang ikut. Tapi waktu nonton itu tuh aku kayak jiwa femini mungkin ya. Terus langsung kayak, ih ternyata itu kayak gitu cantik-cantik juga ya. Bisa nggak ya aku kayak gitu. Terus kayak mulai ada keinginan-keinginan gitu Kak. Jadi I think the biggest reason why aku pengen ikut Putri Indonesia adalah untuk mewujudkan impian di bangku kanak-kanak itu sih Kak. And selain itu yang makin kesini makin kuat Kak, aku juga karena sering ngikutin dari waktu itu sampai sekarang setiap tahun aku ikutin, aku pingin banget gitu Kak bisa lihat perempuan Papua Barat terutama untuk bisa menjadi pemenang di Putri Indonesia dan mewakili negara kita di internasional. Gitu sih Kak kayaknya. Terima kasih. Nah selanjutnya mau dong dijawab sama Elizabeth. Nah, jadi mengapa saya mengikuti Putri Indonesia? Karena saya melihat bahwa ketika perempuan memiliki rasa percaya diri dan menjadi juara dalam kontes kecantikan seperti Putri Indonesia, suara mereka lebih didengarkan dan lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat. Itu sih Kak. Jadi supaya dapat kayak one step ya, kalau kata orang tuh jadi satu langkah lebih maju supaya lebih didengarkan, lebih
diprioritaskan untuk menyuarakan hal-hal yang baik. Keren. Ini keren banget loh. Elizabeth sama Keisha tadi juga sama Runi keren banget. Nah, kalau ngomongin ini aku ada pertanyaan tapi untuk Keisha dan juga Elizabeth nih ya. Karena kalian ini kan berasal dari Papua ya. Aku pernah loh ke Papua loh. Ke Papua itu mungkin memakan waktu kayaknya 4 jam bukan sih dari Jakarta? Ya nggak sih? Lebih Kak. Lebih ya? Dengan segala transitnya. Dengan skala transitnya 4 jam lebih. Aku ingat ya berangkat itu bisa jam 12 malam. Ini Pageant Mania ya. Aku ingat banget mau ke daerah. Tapi waktu itu aku ke Sorong ya. Aku nggak tahu itu Papua atau Papua Barat. Aku lupa. Nah, itu Papua Barat kan? Barat, yes ya. Tapi untuk ke situ aja aku take time hampir 4,5 jam lebih gitu. Itu langsung direct. Tapi jam 12 malam. Aku kebayang sih. Jadi para putri kalian mempersiapkan semuanya terus kayak harus terbang berkali-kali gitu kan dari sana memakan waktu. Ini aja kita ngobrol-ngobrol mungkin kita beda beberapa jam gitu kan dari waktu Indonesia Barat. Nah, Keisha dan juga Elizabeth nih kalian kan berasal dari Papua. Isu, nih kalau ngomongin tentang isu apa nih yang pingin banget nih kalian bawa? Oke Kak, kalau dari Keisha, pertama-tama itu isu yang paling kerasa ya Kak, karena Keisha itu sudah cukup lama tinggal di Papua. Itu anak-anak di Papua Barat terutama masih punya rasa percaya diri yang rendah Kak. Jadi mungkin karena latar belakang daerah kita yang jauh juga mungkin masih belum seberkembang daerah lain, jadi kami itu cenderung untuk tidak punya keberanian untuk bermimpi besar. Akhirnya mimpi-mimpi yang bisa kami dapatkan atau mungkin kami merasa bisa untuk dapatkan itu hanya kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan di sekitar. Jadi kami tidak punya keberanian, bahkan untuk suatu keberanian pingin gitu Kak, gak bisa Kak. Maksudnya kayak kami daerah yang cukup sering, maksudnya terjadi beberapa hal ya, yang mungkin tidak seperti di Jakarta atau di Jawa. Dan itu jadinya kami lihat model-model atau panutan-panutan kami ya orang-orang sekitar, misalnya menjadi polisi, mungkin menjadi guru, mungkin menjadi dokter. Cita-citanya itu sangat cita-cita yang mulia, tapi kami tidak punya keberanian untuk bermimpi lebih dari itu. Kebanyakan dari kami itu begitu kan. So, mungkin isu yang paling utama adalah tentang kepercayaan diri, tentang berani bermimpi besar gitu kan. Saya merasa itu adalah kunci utama untuk seorang bisa meraih mimpinya kan Kak. Kalau orangnya udah believe in themselves, mereka akhirnya bisa punya keberanian untuk mulai sesuatu, untuk ngejar. Tapi kalau sampai rasa percaya diri itu aja belum ada, I think itu yang maksudnya aku sebagai perwakilan juga ingin mengusahakan gitu ke depannya. Karena mereka punya potensi. Mereka benar-benar punya potensi, nggak cuma dari daerah, tapi mereka sendiri pribadi sangat-sangat cerdas. Anak-anak Papua itu sangat cerdas, sangat berbakat, punya potensi yang begitu besar, tapi mereka sendiri nggak yakin dengan potensi yang luar biasa itu. So, I think that's the biggest thing yang mau aku bawa gitu. Kayak gini nggak sih, kalau simple contohnya mungkin aku pernah waktu itu sempat ada di, aku pernah 1 tahun ada di daerah Sumatera Utara, tapi agak di Medan dalamnya gitu. Aku sempat ketemu beberapa orang, mungkin maksudnya nggak mau bermimpi besar tuh kayak misalnya menurut di bagian Papua Barat kesuksesan tuh hanya sebatas misalnya PNS gitu, atau enggak misalnya guru. Jadi nanti kalau sepintar-pintarnya pun kau jadi guru doang gitu, atau sepintar-pintarnya kau pun jadi paling dokter pun ya dokter masih jauh gitu. Masih lebih baik ya, tapi. Jadi lebih hampir ke kayak gitu. Mereka tidak berani bermimpinya tuh lebih ke kayak buat mimpi ke profesi aja di masa depan tuh takut. Yes Kak. Masa sih kayak sumpah. Yes. Dan maksudnya itu maksudnya kayak it break our heart ya Kak, apalagi kita di dunia, maksudnya ketika kita sudah ke Jawa kita bisa lihat bahwa banyak sekali kesempatan untuk maju, untuk memulai sesuatu yang baru yang nggak terbayangkan. Nah itu Kak, itu hal yang kayak menurut Keisha itu sangat timpang ya, maksudnya dari segi belief aja udah timpang. Padahal mereka seperti yang tadi Keisha udah bilang punya potensi yang sangat amat besar. So I'm sorry, aku kalau main gini bersemangat banget karena that's really kayak close to my heart gitu. I think kayak makanya the fact that Kak, mereka tuh punya kesempatan sebenarnya. Mereka punya kesempatan. Seperti yang aku bilang, tapi mereka takut. Ada ketakutan. Coba aku potong.
Ya. Kalau informasinya itu ada nggak sih? Misalnya kan kalau di sini kita punya banyak banget Yes. namanya profesi ya. Profesi ada yang sampai freelance ini, kreatif ini gitu lah. Aku tahu, aku belajar kalau tadi aku mikirin nggak mau bermimpi besar itu maksudnya membayangkan dia jadi apa di masa depan pun nggak berani gitu nggak sih, Kes? Itu mostly anak-anaknya Kak, karena maksudnya Kia itu fokusnya di anak-anak karena saya juga buka rumah pribadi untuk ngajar anak-anak gitu Kak. Jadi yang saya tahu, yang paling tahu adalah mereka. Padahal kan biasanya anak-anak itu punya apa ya Kak, semangat untuk I really wanna be this, I wanna be this. Kayak Keja mungkin kecil, aku pengen jadi pembisnis gitu. Ada yang pengen jadi dokter, tapi mereka untuk sebatas itu aja kayak tidak, nggak bisa kayaknya, saya harus bantu mama di kebun kayak gitu Kak. Mereka akhirnya terbatas karena kalau menurut kamu ini karena memang menurut kamu ya, kalau aku sih ini datang dari sesuatu yang turun-menurun. Yes. Kayak the mindset itu datang dari sesuatu yang turun-menurun atau pandangan orang luar yang mempengaruhi pikiran mereka. Kalau menurut kamu, Kes? I think the biggest impact in someone's life adalah orang yang dekat sama dia. So yes, orang tua terutama. Karena mereka juga, I think setiap orang ya Kak, pasti awalnya punya keinginan untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi pasti di dalam jalan itu ada kekecewaan. Nah mungkin itu ada sebutannya generasi kecewa, mungkin Kak. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya juga anak-anak ini yang generasi sekarang terbatas. That's why Kak, kami di advokasi Keja, di kegiatan Keja dari 2016 itu, kami tuh fokusnya untuk anak-anak ini supaya bisa punya belief system di diri mereka sendiri, bahwa mereka bisa achieve whatever even hal tergila pun bisa mereka capai gitu loh kalau mereka mau. I think itu sih Kak. So yeah, it's hard because the parents sometimes. But it's okay. Start small. Kamu kamu menginspirasi satu langkah kecil. Ternyata kamu bisa menginspirasi mungkin orang tuanya, atau mungkin om kamu punya anak aja, atau tante kamu punya anak. Aku pikir ternyata Kezia mungkin yang kami tahu kok kecilnya gimana, tapi ternyata dia punya mimpi yang besar dan bisa mewujudkannya. Jadi satu langkah kecil pun itu bisa memberi arti. Kita nggak pernah tahu di masa depan anak-anak lain yang lihat Kezia atau anak-anak yang lagi Kezia ajarin di rumah, kita nggak pernah tahu. Kakak Kezia bisa kayak gini, mungkin aku juga bisa. Maybe in the future aku bisa kayak kakak Kezia, maybe kayak gitu. Oke Kak, jadi isu yang akan saya bawa kurang lebih sama kayak Kezia, karena di sini saya mengalami sendiri dan saya melihat sendiri karena saya berada di tanah Papua, dan memang benar bahwa orang-orang Papua tuh mereka memiliki potensi, cuman mereka lebih kayak merasa minder dan takut untuk mencoba hal baru, dan takut apa kata orang tentang diri kita, kayak bilang yang kata-kata yang kurang bagus. Nah jadi mereka seakan kayak sudahlah, lebih baik tidak usah mencoba sekalian begitu. Jadi biarlah kami hidup seperti segini begitu, kayak berkebun dan mengharapkan gaji PNS dan segalanya begitu. Sehingga mungkin saya akan kepada kayak bagaimana supaya orang-orang Papua itu bisa percaya diri untuk bersaing dengan orang-orang di Indonesia bagian daerah lain, dan juga mereka harus dan juga bagaimana supaya bisa mengembangkan mereka punya potensi, dan khusus untuk sumber daya manusia, karena saya sadar wilayah Papua sangat luas, saking luasnya sehingga tidak terjangkau, bahkan banyak sekali bagian infrastruktur maupun dari berbagai bidang yang sangat kurang, sehingga orang Papua itu perlu sekali untuk berani tampil beda, dan mereka tuh harus berani supaya bisa membangun daerah mereka begitu Kak, sehingga kita bisa maju dan juga tidak merasa minder kalau pergi kemana ditanya apa kayak begitu. Benar. Thank you Elizabeth. Benar, emang tadi aku percaya sih kalau mungkin Elizabeth terus habis itu Keisha jadi satu langkah kecil untuk Papua Barat, mungkin akan ada banyak juga mindset yang berubah dan akhirnya memberikan perubahan juga buat anak-anak yang ada di sana, generasi kita selanjutnya. Nah, aku selanjutnya mau nanya nih, ngobrol sama Runi. Halo Runi, ngobrol lagi nih. Nah Runi, jika nih pada akhirnya sayang kalian tidak lolos menjadi Putri Indonesia untuk mewakili Indonesia Timur, misalnya nih nggak kepilih top 11 atau misalnya nggak kepilih award-award lainnya seperti intelijensia dan lain-lain, apa nih hal apa yang
akan kamu lakukan? Atau enaknya gini deh, hal apa yang akan terus kamu lakukan? Boleh dong? Pertama-tama tentunya dengan mendapatkan opportunity ini aja tuh Roni udah bersyukur banget karena dengan mencapai titik tersebut itu Roni sudah mendapatkan banyak kesempatan dan juga bisa bertemu banyak orang, dan juga walaupun Roni misalkan gitu tidak terpilih menjadi Putri Indonesia, yang saya akan lakukan adalah terus bermimpi untuk menjadi perempuan yang memang bermanfaat bagi negaranya. Akan tetap melakukan aktivitas maupun kegiatan yang memang berdampak positif dan juga bermanfaat untuk diri maupun lingkungan sekitar. Karena saya yakin bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, karena kegagalan itu adalah bagian dari proses keberhasilan. Jadi di saat kita merasa gagal, jangan pernah merasa bahwa ini adalah step terakhir kita. Anggap aja ini adalah step awal untuk memulai kesuksesan. Dan selain itu juga, saya percaya bahwa generasi muda, khususnya seperti kayak kita ini, itu memiliki peluang yang begitu besar. Apalagi dengan menjadi Putri Indonesia ini, kita udah memiliki platform dan juga audiens yang dimana kita bisa mendorong dan juga membantu generasi muda lainnya untuk bisa menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Amin. Peluk. Aku juga nggak dapet apa-apa, tapi peluk aja. Yang penting sekali terpilih seumur hidup menginspirasi. Gitu ya, semangat ya. Pokoknya pilih nggak kepilih, pokoknya intinya harus menginspirasi gitu. Iya. Kalau bisa aktif, ada MRI. Musik entertainment masuk ya. Oke. Nah, untuk Elizabeth lagi aku ada pertanyaan. Thank you ya Roni ya, udah dijawab Elizabeth. Ya, thank you so much, Pak. Oke. Elizabeth, ini aku ngomongin tentang hal yang sangat sensitif dan sering banget diomongin sama semua orang yang mungkin kulitnya agak sedikit berbeda dengan Elizabeth. Everyone beautiful. Aku percaya banget semuanya cantik. Tapi banyak orang nih yang menilai bahwa warna kulit ini menjadi penilaian terhadap sesuatu hal. Pernah nggak sih kamu nih ngerasa minder dengan hal itu dan bagaimana kamu menghadapinya? Ini boleh loh, kamu cerita pengalaman pribadi atau kemarin pas ke Musikaratu pas audisi, ada nggak perasaan minder atau rasa-rasa kurang percaya diri dengan kulit yang Elizabeth punya? Oke, baik Kak. Saya akan lebih ke pengalaman pribadi sih, karena saya tahun 2011 kelas 6 SD saya merantau dari tanah Papua ke Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Di sana saya merasa takut untuk bermain sama teman-teman, takut tidak diterima, takut melakukan hal yang salah di mata mereka. Dan seiring berjalannya waktu, puji Tuhan saya bertemu sama orang tua angkat saya yang juga merupakan orang Bandung. Beliau merupakan mantan atlet balap sepeda nasional dan sekarang beliau sebagai ketua di Komite Olahraga Nasional Balap Sepeda di Jawa Barat. Nah, dengan begitu beliau melihat bahwa saya memiliki kemampuan, saya memiliki potensi, dan beliau memasukkan saya di klub-klub balap sepeda di Kota Bandung, sehingga saya mulai kayak, oke, saya memiliki kemampuan, saya memiliki potensi ada dalam diri saya, dan saya di situ mulai berani untuk menyapa orang, berani untuk kayak menegur orang, say hello, dan ya dari situ beliau mengajarkan saya banyak nilai hidup. Dan ketika saya mengetahui potensi saya tidak merasa minder dengan apa kata orang. Mereka bilang kamu hidung artinya mereka bilang kamu hitam bahasa. Oh, tahu, Elizabeth tahu bahasa hidung ya? Iya, tahu. Jawa Barat lah itu. Sudah 10 tahun di Kota Bandung dan saya mengerti bahasa Sunda, dan mereka bilang hidung. Nah, tapi saya di situ saya tidak merasa lagi kayak minder dan malu begitu, karena saya tahu ada potensi besar yang Tuhan sudah taruh dalam diri saya dan saya bisa mengembangkannya dan bisa menolong orang lain, bisa menolong banyak orang begitu Kak. Dan di segmen selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi dengan tamu yang lebih seru dan berbeda dari segi penampilannya dengan bintang tamu lainnya. Siapa ya kira-kira? Tapi setelah yang lewat yang satu ini.
Yuk ikut keseharian aku di Poland. Beauty Queen series by Mustika Ratu. Makeup with skincare benefits. Halo Pageant Mania, welcome back. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol di sesi 1 dengan para putri cantik, ngobrolin tentang perjuangan mereka dari ujung Indonesia. Tadi aku udah ngobrol dengan Elizabeth, dengan Runi, dan juga dengan Keisha. Nah, segmen kedua ini, tadi kan aku udah bilang ya, aku akan ngobrol-ngobrol dengan putri-putri cantik juga perwakilan dari provinsi mereka masing-masing, tapi penampilannya agak sedikit berbeda nih. Kok bisa berbeda? Putri cantik, tenang aja ya. Nah, aku akan ngobrol ini pertama kali, akan ngobrol langsung nanti bertiga, akan tanya jawab dengan Egy, Dina, dan juga Jasmine. Yeay, nah aku mau ngobrol-ngobrol dan juga bertanya nih pertama sama Egy dulu. Aku lihat Egy tuh aduh, subhanallah cantiknya gitu kan ya. Mau halalin semuanya Pageant Mania, jangan, nanti kita tanya jawab ya. Jangan ngebet nih halalin ya. Pokoknya Egy ini tampil sangat menawan dengan jilbab yang digunakan. Aku jadi ingat ya sama salah satu putri ini tahun 2016, kakak senior kita nih, yang seorang finalis yang menggunakan jilbab juga yang bernama Hairunisa. Kabarnya ini adalah place dari Aceh juga, provinsi yang sama dengan Egy, dan tapi berhenti sampai hanya top 10 atau top 10 saja. Nah, pertanyaan ini untuk dirimu sayang, hal apa yang kamu siapkan dan ingin kamu tunjukkan nih untuk menjadi seorang putri Indonesia di tahun 2022? Hal yang menggugah Egy untuk maju di Putri Indonesia ini adalah perjuangan dari senior-senior yang sebelumnya. Hal ini juga yang memaksakan Egy untuk mempertahankan dan memperjuangkan karakter wanita Aceh yang pejuang, mandiri, tangguh, dan pantang menyerah tentunya, Kak. Jadi sejak kecil memang Egy udah bermimpi untuk jadi putri Indonesia yang menginspirasi dan dapat menjadi wadah untuk suara-suara masyarakat yang nggak didengar bahkan oleh dunia nih. Tambah lagi Egy punya motivasi 3M, Kak. 4M deh, tambah satu lagi. Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, salah ya? Yang pertama, Egy pengen mengembangkan platform yang Egy bangun negeri namanya, Kak. Jadi sejak 2015 Egy udah berkontribusi sosial untuk kebudayaan dan women empowerment. Dan yang kedua, Egy pengen membuktikan bahwasannya nih wanita berhijab juga suatu bentuk keindahan yang Tuhan berikan kepada kita, dan memberikan kesempatan kita juga untuk bahwasannya wanita berhijab juga mempunyai kesempatan yang sama dengan yang finalis yang lainnya. Jadi nggak hanya kesempatan untuk menjadi pelengkap, tapi juga kesempatan untuk menjadi pemenang. Yang ketiga nih Kak, Egy pengen memberi perilaku baik Egy terhadap lingkungan sekitar pastinya. Jadi lebih berguna kepada masyarakat sekitar. Dan yang keempat Kak, Egy pengen menjadi sejarah Kak, menjadi wanita hijab pertama yang mewakili Indonesia mungkin di ajang internasional, entah itu Miss Universe, Miss Internasional, ataupun Miss Supranasional, tergantung YPI memberikan kesempatan Egy di bidang yang mana. Seperti itu Kak. Kalau untuk persiapan dan hal-hal lainnya, selain Egy sharing nih sama senior-senior, belajar dari pengalaman mereka, dan menggali pengetahuan lain gitu, menjalin komunikasi, bersilaturahmi, Egy juga mempersiapkan pelatihan yang sesuai dengan kriteria Yayasan Putri Indonesia, entah itu public speaking, catwalk, pokoknya hal yang mencakup kriteria Yayasan Putri Indonesia, menjadi wanita yang mandiri, cerdas, berpribadian baik, dan good personality pastinya.
dengan harapan kalau misalnya Egi terpilih nanti, Egi dapat menciptakan stigma baru terhadap masyarakat bahwasannya hijab nggak pernah membatasi seseorang ataupun siapapun itu dengan kekurangan atau keunikan apapun yang dia miliki, yang nggak akan jadi penghalang kalau dia mau berprestasi. Dan ini juga menginspirasi banyak wanita hijab, nggak hanya di Aceh, mungkin juga di luar Aceh. Ya jangan takut untuk berprestasi, coba aja. Kalau misalnya gagal, ya coba lagi. Kadang kita itu bukan nggak mampu, tapi kita mungkin nggak di tempat yang sesuai seperti itu kan. Nah jadi kalau Egi sendiri, hijab ini memang gak jadi batasan untuk Egi. Dimana nantinya kalau misalnya Egi terpilih nih sebagai Putri Indonesia dan mewakili Indonesia, Egi dapat memunculkan stigma baru tentang beauty pageant, bahwasannya siapapun dengan latar belakang yang berbeda tidak ada batasan untuk berkarya dan berprestasi. Sekaligus menunjukkan juga pada dunia bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang selalu dijunjung tinggi, baik itu di beauty pageant. Gitu sih Kak. Keren banget. Tapi nih Gi, aku simpel ya. Di putri-putrian ini kita selalu bilang rambut itu adalah mahkota buat wanita. Kalau ngomongin tentang nggak pernah merasa terbatas, pernah nggak sih ngerasa ada satu momen nih, kan kamu menggunakan hijab ya, otomatis kan rambut nggak perlu di styling, kita nggak perlu mikirin, oh hairdo tiap hari karantina tuh gimana, lalalala. Tapi kamu punya rasa kayak, kok aku pakai hijab, pernah nggak sih punya ngerasa kayak aku pakai hijab jadi nggak bisa styling rambut, nggak bisa seperti wanita lainnya mau memamerkan rambutnya yang cantik. Apalagi kan putri-putrian kan kita rambutnya harus badai gitu kan ya. Pernah nggak sedikit aja tentang hal itu ataupun hal-hal lain tentang yang kayak rasanya jadi putri menggunakan hijab ini agak sedikit berbeda nih dibanding putri lainnya? Kalau Egi pribadi Kak, sebagai wanita muslim yang lahir dan besar di daerah Aceh yang memang sudah diberkahi dengan syariat Islam yang cukup kental, merupakan udah jadi kebiasaan gitu sih Kak. Jadi nggak pernah ada rasa yang aduh pengen juga nih nampilin rambut, bahkan menurut Egi sendiri dengan hijab ini tantangan juga nih bagi Egi, gimana cara Egi berkreativitas menampilkan hal yang menarik dari hijabnya Egi, jadi gitu. Jadi gimana caranya Egi membentuk identitas dari hijab Egi ini menjadi hal yang menarik gitu Kak. Jadi nggak kalah sama yang rambutnya digerai atau dicepol gitu. Tuh, pageant mania kan pasti pada nanya, kalau dihijabin gitu ada nggak sih perasaan minder atau ada nggak sih perasaan terbatas gitu, karena kan mesti putri lain lagi pada di styling rambutnya atau lagi badai banget, terus kamu lagi pakai hijab, ternyata kamu kan udah biasa dan juga kamu juga punya cara sendiri untuk merasa bebas menggunakan hijab dan tetap menginspirasi. Seru. Thank you Egi. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol dengan Dina nih. Hai Dina. Yes. Nah Dina. Hai Kak. Hai, dirimu ini kan sayang berasal dari ujung Indonesia Timur. Kalau ngobrolin, tadi kan udah ngobrolin tentang isu apa yang mau dibawa nih sebagai orang Timur. Tapi kalau ini ngomongin tentang isu apa yang ingin kamu bawa di kancah internasional sebagai orang Timur, apa tuh yang mau kamu bawa? Kalau bisa terpilih nih misalnya Miss Supranational, Miss Universe, Miss International, apa nih yang kamu bawa sebagai orang Timur? Isu apa? Iya Kak, jadi kalau berbicara tentang isu yang pengen sekali Dina bawakan adalah tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena seperti yang kita ketahui, masalah kekerasan terhadap perempuan ini sampai saat ini belum ada pemecahannya. Kalaupun sudah ada, itu baru terhitung sangat sedikit. Sedangkan angka kekerasan terhadap perempuan sendiri itu setiap tahunnya meningkat. Di mana seperti yang sudah bisa kita dapatkan di internet dari Komnas Perempuan, bahwa data tahun 2021 sepanjang tahun 2020 itu ada 299.991 kasus yang bertambah lagi. Sebenarnya hari ini mereka juga mengeluarkan data terbaru dari tahun 2021. Cuma Dina belum sempat mendapatkannya untuk data terbaru itu. Jadi Dina masih memakai data yang lama. Nah, dari data itu tadi ada sekitar 45% itu kasus kekerasan seksual dan 17%-nya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, hal ini yang membuat Dina itu sangat sedih Kak, karena bukan hanya di Indonesia, tapi juga hal ini terjadi di Papua sendiri.
Mengapa demikian? Karena di Papua itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, namun sampai saat ini datanya itu masih belum akurat. Karena ada yang sudah melaporkan, tetapi ada juga yang takut untuk menyuarakannya, Kak. Jadi saya ingin sekali bagaimana supaya kita sama-sama semua sebagai perempuan ya, kita di Putri Indonesia ini, terutama finalis-finalis ini kita semua, dan juga kita merangkul perempuan-perempuan lainnya untuk bisa menyuarakan tentang kekerasan terhadap perempuan ini. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali gerakan-gerakan perempuan seperti di beberapa elemen, terus organisasi, akademisi, aktivis-aktivis yang mereka itu sampai sekarang menyuarakan untuk pemerintah segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Gina mau menyuarakan tentang penegakan, tentang keseriusan untuk perlindungan hak perempuan terkhususnya dalam kekerasan seksual. Luar biasa sekali. Thank you so much, Gina. Oke, untuk Jaswin nih, dirimu ini kan berasal dari Indonesia Timur nih ya. Pasti persaingannya sangat-sangat ketat, apalagi ada yang di Indonesia Barat, ada yang daerah Kalimantan, kamu daerah Timur, daerah Maluku gitu ya. Persaingannya pasti sangat ketat. Apa sih hal yang kamu rasa nih aku yakin deh bisa menjadi seorang putri Indonesia di tahun 2022? Oke Kak, kalau menurut Justin sendiri, seorang putri Indonesia itu harus bisa berdiri di 3 tempat. Harus bisa berada di 3 tempat secara bersamaan. Yang pertama, seorang putri harus bisa berada di depan untuk menjadi teladan. Seorang putri harus bisa berada di tengah untuk membangun semangat, membangun kekuatan, dan juga terus berkarya, Kak. Yes. Nah, yang terakhir, seorang putri harus bisa berada di belakang. Harus bisa berdiri di belakang untuk memberikan dorongan. Dalam artian, seorang putri itu harus bisa menjadi empowered women atau perempuan yang berdaya. Di mana perempuan yang berdaya itu gak akan takut, Kak, untuk berdiri di belakang. Kenapa? Karena mau bagaimanapun ia akan terus terdengar dan ia akan terus terlihat, Kak. Nah, jadi Jasmine rasa keberadaan seorang putri itu harus bisa menunaikan 3 posisi ini secara bersamaan, Kak. Seperti itu. Dan Jasmine akan terus belajar untuk bisa menjadi 3 posisi itu? Yes, pastinya Kak. Pastinya harus banget. Yes, makanya kamu yakini ya. Jadi kalau kamu menjadi putri Indonesia harus menunaikan 3 hal tersebut. Harus berani Betul. untuk menunaikan dan mengambil tanggung jawab untuk 3 hal tersebut. Luar biasa sekali. Betul, Kak. Oke, good job Jasmine. Semoga selalu menginspirasi dan semangat menuju persiapannya. Terima kasih Kak Odi. Dan ini dia pertanyaan yang pastinya ya, ini sebagai doa yang baik buat para finalis yang udah bergabung dengan aku di sini. Ini pertanyaan untuk semuanya ya. Jadi ini pertanyaannya adalah, menurut kalian, jika kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mewakili Indonesia di kancah internasional, keunikan apa yang akan kalian bawa dan kalian tunjukkan di kompetisi tersebut yang bisa membanggakan Indonesia? Boleh berganti-gantian ya para putri cantik. Kalau dari Egi pribadi, keunikan yang Egi angkat adalah Egi sebagai wanita berhijab yang mempresentasikan bentuk keberagaman yang ada di Indonesia, dan masyarakat yang inklusif, di mana kita masyarakat, misalnya seperti Aceh nih, masyarakat yang inklusif itu dalam artian dia mampu menerima, menghargai, dan menghormati berbagai perbedaan yang ada di sekitarnya, entah itu kesetaraan, entah itu suku, ras, budaya, gender, strata ekonomi, atau warna kulit, dan lain-lain. Hal ini pernah berpengaruh juga dengan pengalaman pribadi Egi, Kak. Jadi Egi pernah tuh kerja di suatu perusahaan yang berbeda-beda, tapi kita tetap saling support. Artinya tidak ada berkubu, tapi kita tetap merasa itu satu keluarga dan tetap menghargai jika dia mau ada kegiatan yang sesuai dengan kegiatannya, kita menghargai untuk dapat memberikan kesempatan itu, dan begitu juga dengan Egi, seperti itu Kak.
kalau Kejo punya kesempatan untuk menjadi representasi Indonesia di ajang internasional, I think one thing yang maksudnya close to Indonesia adalah negara ini negara kepulauan, right? Negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati, flora, fauna, semua. Dan yang menyatukan Indonesia ini adalah lautnya. Laut dengan keanekaragaman di dalamnya. Nah, Papua Barat itu merupakan daerah atau provinsi konservasi pertama di dunia. Karena Papua Barat itu memiliki berbagai macam, mulai dari ikan, terumbu karang, yang populasinya tuh sangat langka dan hanya ada di Indonesia di Raja Ampat. So, kalau ditanya Keja mau bawa apa yang utama, itu pesona budaya dan pariwisata, terutama pariwisata dari bukan hanya di Raja Ampat, tapi di provinsi Papua Barat, di daerah-daerah Papua Barat dengan segala keindahannya. Jadi dengan membawa itu juga Keja merepresentasikan tentang perbedaan yang banyak ya. Terumbu karangnya kan beda-beda bentuknya, ikan dengan berbagai macam jenisnya. Mereka nih berbeda-beda tapi satu, seperti Indonesia yang banyak kepulauan, tapi juga satu, disatukan oleh laut. Orang Papua itu memandang alam sebagai ibu. Dan itu ya juga hal yang maksudnya Keja akan bawa gitu. Untuk menghargai habitat yang udah asli, untuk menghargai alam. Dan I think that's our biggest power. Karena walaupun kita negara yang luas, tapi kita tetap bersatu. Dan itu yang mau Keja junjung ke depannya. Gitu sih Kak kayaknya. Thank you Keja. Next. Thank you. Boleh Runi langsung jawab. Alright. Keunikan yang ingin Runi bawakan di kancah internasional tersendiri kurang lebih sama kayak Kak Kezia. Runi ingin memberitahu kepada yang lain bahwa Indonesia Timur ini memiliki keindahan alam yang begitu luar biasa. Karena mau di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, itu memiliki potensi alam yang luar biasa. Mulai dari pulau-pulau kecilnya, mulai dari danau maupun beberapa tempat wisata yang mereka miliki itu tidak banyak orang yang tahu gitu. Jadi saya ingin bahwa semua orang juga bisa mengetahui bahwa di bagian timur ini juga memiliki tempat pariwisata yang bisa mereka jadikan tempat liburan. Karena beberapa orang lainnya tuh hanya mengetahui bahwa Indonesia Timur ini tidak memiliki apa-apa, namun sebenarnya kita memiliki potensi yang begitu besar, mulai dari pariwisata dan juga lainnya. Thank you. Oke Kak, karena Jasmine berasal dari Indonesia Timur, pastinya keunikan yang ingin Jasmine bawa ke kancah internasional itu merepresentasikan dari Indonesia Timur Kak. Nah, Indonesia Timur itu menyimpan banyak sekali keunikan di Indonesia yang gak banyak orang tahu. Dan jika Jasmine diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia ke kancah internasional, yang akan aku bawa adalah mengenai dua aset Kak. Yang pertama, aset berwujud dan juga aset tidak berwujud. Nah, kalau aset berwujud itu sendiri berupa mutiara asli dari Maluku dan juga pakaian tradisionalnya Kak, yang mungkin jarang dilihat oleh masyarakat, kebanyakan itu, jarang dilihat oleh masyarakat kebanyakan yang memiliki hiasan burung cendrawasih di kepalanya Kak. Dan itu Jasmine sendiri pakai kemarin pas Jasmine di Maluku. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai aset yang berwujud, sekarang aku mau bahas mengenai aset yang tak berwujud. Aset yang tak berwujud itu adalah mengenai nilai dari budaya Pelagandong Kak, yang ada di Maluku. Nah, budaya dari Pelagandong ini adalah budaya yang udah lama banget yang ada di Maluku. Ini adalah budaya yang turun-temurun dari nenek moyang. Budaya ini memiliki arti seperti baku sayang atau kasih sayang ataupun toleransi Kak, untuk menjaga perdamaian. Nah, budaya ini tidak hanya tercermin di Maluku, tetapi juga di Indonesia. Intinya adalah kesatuan dalam perbedaan, Kak. Seperti itu. Jadi itu adalah dua aset yang akan Jasmine bawa ke kancah internasional. Terima kasih. Kalau keunikan apa yang akan Dinda bawakan di kancah internasional nantinya, saya ingin sekali membawa satu keunikan dari Provinsi Papua, yaitu namanya tenun terfo, di mana ini merupakan satu-satunya tenun yang ada di Provinsi Papua. Kalau mungkin kita tahu tenun itu ada di NTT dan juga di Provinsi Papua Barat, tapi saya rasa tenun di Provinsi Papua ini belum terdengar sampai di nasional, bahkan di internasional. Jadi saya ingin sekali untuk memperkenalkan tenun ini. Tenun ini hanya ada satu di Provinsi Papua dan itu letaknya ada di kabupaten saya, Kabupaten Sarmi, namanya tenun terfo. Dan saya harap
Ketika saya membawakan ini, maka ekonomi masyarakat Sarmi juga yang dimana mama-mama Papua di Sarmi yang melakukan tenun ini dapat meningkatkan ekonomi mereka dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Sarmi sendiri, Kak. Terima kasih. Dan mohon maaf sekali ya Pageant Mania, aku belum bisa tergabung lagi dengan Elizabeth. Jadi nanti kita mulai gamesnya ini tanpa Elizabeth ya. Aku udah kasih tahu dari awal karena aku masih terhubung, mungkin sepertinya kendala sinyal atau teknis ya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Semoga ya kalau misalnya makin nanti terkenal dapat kesempatan, tenun Tarfo ini bisa membangun ekonomi masyarakat yang ada di daerah Papua. Yes. Dan sebelum kita akan main game, kita saksikan tayangan berikut ini. Yuk ikut keseharian aku di Poland. Beauty Queen series by Mustika Ratu. Makeup with skincare benefits. Pageant Mania semuanya. Yes. Welcome back, dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol di sesi pertama, sesi kedua, dan sekarang waktunya adalah games. Nah, games ini aku akan bareng dengan para putri-putri ini. Gamesnya ini unik sekali dan juga sangat gampang. Jadi games ini gampang banget. Jadi nanti para putri akan langsung menjawab dengan mengangkat tangan. Jika ditanya, ini gamenya namanya siapa dia. Jadi jika ditanya sesuatu, kalau putri ini merasa sepertinya dia inilah yang melakukan itu atau dia inilah karakternya, maka dia akan mengangkat tangan. Gitu ya? Setuju ya? Setuju ya? Tapi harus cepat. Jadi hitungnya 1, 2, 3 harus langsung angkat tangan ya. Oke. Permainan game siapa dia dimulai dari sekarang. Pertanyaan pertama, siapa di antara kalian yang paling suka telat bangun tidur? 1, 2, 3. Ada Kezia kita temukan, ada siapa? Oke, Kezia. Nggak apa-apa, Kezia. Kamu bangun jam 10 aja, kita baru bangun di sini jam 7 ya. Nggak ketinggalan kok. Mas kedokteran banyak soalnya. Bener ya. Yes. Siapa di antara kalian yang paling manja? 1, 2, 3. Masih malu-malu. Oke, berarti semuanya independen ya. Iya dong Kak, kita semua independent woman. Oke. Woman kayak katanya Kak Jasmine. Yes. Pertanyaan selanjutnya, siapa di antara kalian yang jarang mandi? Ayo. Aku mau angkat tangan. Aku juga angkat tangan. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Siap. Enggak ada juga itu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Siapa di antara kalian, ini penting banget nih. Siapa di antara kalian yang masih single? Ya ampun. Ayo angkat tangan. Tuh kan peluang besar Pageant Mania. Ada Runi, ada Egi, dan ada Kezia. Oke. Siap. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang paling suka marah-marah? 1, 2, 3. Oke, ada Dina. Siapa di antara kalian yang lebih suka main game online? 1, 2, 3. Game online. 1, 2, 3. Oke, Egi. Oke, game apa? Gi? PUBG Kak biasanya. Wow, mabar. Kita bikin Putri Squad. Next. Siapa di antara kalian yang paling boros? 1, 2, 3. Kak Jasmine. Padahal semuanya harusnya angkat tangan, namanya juga cewek.
Kan udah nahan gini nih. Udah tahan tapi manggut-manggut. Oke, selanjutnya ya. Siapa di antara kalian yang suka makan di pinggir jalan? Sering sih, bukan suka sih, tapi kadang-kadang ada gitu. Ada feels-nya. Iya benar. Iya benar. Ada sensasinya. Jangan lupa sanitizer ya tadi ya. Pakai Nanti cobain pecel lele Kak. pecel lele tuh. Pecel lele. Benar, itu pinggir jalan kok, tenang aja. Oke ya. Udah ya, terbukti ya mereka mau kok makan pinggir jalan nih pada pageant mania nih. Pada negative thinking aja. Tapi kalau di tempat bagus juga nggak apa-apa ya, bagus kan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa dia? Siapa di antara kalian yang paling gampang bete? 1, 2, 3. Oke, next. Terakhir juga ini. Siapa di antara kalian yang lebih suka ketemuan sama pacar? 1, 2, 3. Gak ada yang suka pacarnya nonton abis ini. Besok abis itu diputusin. Mau nunjuk tangan cuman lupa gitu tadi. Pas mau ngangkat tangan, lu punya. Belum punya pacar, lupa yaudah. Oke. And thank you so much udah ikutan main game sama aku ya di game siapa dia. Thank you. Thank you Kak Audi. Yes. Thank you Kak Audi. Yes. Dan aku ada pertanyaan dikit nih ya. Coba dong sebutin satu-satu ya. Ajang kancah internasional apa yang mau kalian sasar atau kalian tuju? Dari siapa Miss nih Kak? Universe. Oke, Miss Universe. Siapa itu tadi? Egy. Oke. Ajang internasional apa yang pengen Dina ikuti? Dina ingin sekali mengikuti di ajang internasional Miss Supranasional. Dina yakin dan percaya ketiganya itu sudah jadi pemenang. Tapi Dina lebih pengen ke Miss Supranasional. Miss Supranasional. Oke. Lu nih? Runi sendiri juga sama, Miss Supranasional. Wow, udah makin ketat nih, udah ada 2 nih mau bergesekan, tapi hanya di layar Zoom ya kalian ya, jadi nggak bisa cubit sebelahnya, itu layar Zoom. Aku sebelah sama Jasmine tahu, coba. Jasmine mau ajang apa? Aku mana aja yang aku dikasih, aku sangat grateful. Tapi kalau aku bisa pilih, aku pinginnya Miss Universe. Yes, Kezia. Amin. Kezia apa? Kalau misalnya Keisha, Miss Universe Kak. Seperti tadi, udah cita-cita biar Papua Barat bisa menang sekali jadi Putri Indonesia dan seterusnya. Yeay, oke. Senang banget ya aku udah ngobrol dengan 6 putri yang tadi udah cerita-cerita tentang kisah perjuangan mereka dari ujung Indonesia, yang tadi bukan cuma ujung timur, ujung barat juga. Dan aku senang sekali bisa ngobrol-ngobrol, dan kalian benar-benar sangat menginspirasi buat kita semua, buat aku juga, buat para pageant mania, bahkan untuk para pencinta pageant, bahkan orang-orang yang nanti akan nonton kalian secara langsung saat launching ya di YouTube nanti, itu pasti akan sangat terinspirasi karena cerita kalian. Dan itu tadi dia singkat cerita dari perjalanan kita ngobrol-ngobrol tadi. Ada satu hal yang aku garis bawahi dari pembelajaran dengan para putri-putri dari ujung Indonesia ini, di mana setiap orang ini berhak loh pageant mania untuk memiliki mimpi yang besar dan tidak terbatas atau tidak dihalangi oleh apapun, sekalipun itu mereka berasal dari ujung negeri. Jadi thank you so much untuk semua bintang tamu hari ini, dan tetap semangat persiapan untuk karantina, karena semua impian itu akan bisa diwujudkan dengan proses yang akan berjalan di depan, yaitu karantina dan juga grand final. Jadi semoga hasil yang terbaik, segala mimpi-mimpi baik, doa-doa baik kalian bisa terwujud, semoga ya, amin ya. Amin. Kita bisa ketemu lagi secepatnya setelah pandemi ini berakhir, dan juga mungkin dengan segala mimpi yang kalian sampaikan sekarang ke semua orang. Amin. Dan Amin. semoga semua pageant mania suka ya sama tayangan hari ini. Dan kalau kalian mau request juga boleh loh, request aku mau ngobrol sama siapa, kita mau ngobrolin tentang apa, di kolom komen nanti di YouTube. Dan jangan lupa nanti
di subscribe, di like, juga komen, di juga share ke teman-teman kalian video ini supaya bisa menginspirasi banyak orang. Dan jangan lupa ya untuk terus mendukung finalis ya Putri Indonesia tahun 2022 ini. Dengan mungkin nanti mereka juga akan ada vote nanti ya di proses mereka karantina lagi. Jangan lupa terus dukung. Jangan lupa ya semuanya. Dan pageant mania semuanya, thank you so much. Dan aku minta maaf juga sebelumnya karena sampai akhir sesi kita hari ini aku belum bisa tergabung dengan Elizabeth, tapi don't worry karena tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih beberapa sama Elizabeth. Semoga bisa menginspirasi kalian. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Audia Octavia Putri Indonesia Sulawesi Barat tahun 2020. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye, Kak Odi. Bye, thank you Kak Oding, thank you semua. Semuanya. Yuk ikut keseharian aku di Poland. Beauty Queen series by Mustika Ratu. Makeup with skincare benefits.